Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-16 dari manhwa Record Raccoon ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Untuk yang belum nonton part sebelumnya, gua sudah upload ulang beberapa video. Jadi silahkan lo cek playlist gua yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part 16. Quest skenario utama sekarang adalah untuk mempertahankan Kastil Lipa dari serangan pemberontak yang dipimpin oleh Ferion sang Black Mage. Cara agar berhasil menyelesaikan quest ini, para player harus bertahan dengan serangan dahsyat sampai bantuan dari Lebron dan para kesatria Kione datang. Jika player yang berpartisipasi sangat banyak, maka mempertahankan kastil akan jadi mudah. Tapi berbeda dengan game lainnya. Di game arena ada yang namanya balancing, di mana sistem game akan mencari solusi untuk membuatnya seimbang. Maka dari itu, tim pemberontak akan mendapatkan buff, yaitu energi yang didapatkan pemberontak akan semakin banyak. Keseimbangan game pun akan terjadi dan di saat itu juga game akan stabil, kembali sesuai jalan cerita. Jadi mau sebanyak apapun player yang ikut serta dalam event, pasukan pemberontak akan tetap mendapatkan buff sampai seimbang. Pertarungan Alibos dengan Ferion Black Mage berlanjut. Alibos menyuruh Aldred untuk mundur dan tidak ikut campur dalam pertarungannya. Dan Aldred pun mundur, tapi Ferion tidak membiarkannya. Sang Black Mage mencoba menyerang Aldred, tapi Alibos menahan serangannya dan balik menyerang ke arah Black Mage dengan serangan energi Keysword miliknya dan serangan listrik dari Tangi. Tetapi serangan itu tidak berefek apa-apa pada Ferion. Dia seperti memiliki barrier yang sangat kuat karena level event ini semakin meningkat dan kekuatan Ferion pun sudah sangat besar, mustahil untuk dikalahkan oleh para player. Ferion semakin mengamuk karena semua chimera buatannya satu demi satu kalah. Akhirnya dia mengeluarkan jurus pemanggilan para skeleton. Dan tiba-tiba saja para skeleton itu muncul di bawah kaki Alibos dan mencoba menarik dan memegangnya. Ini seperti skill stun yang membuat Alibos tidak bisa bergerak. Ferion pun menyerang Alibos dengan kekuatan blastingnya yang dahsyat. Karena Alibos terkena stun, dia pun tidak bisa menghindari serangan itu. Tetapi betapa kagetnya Ferion melihat ada seseorang yang menerima serangannya dan Alibos berhasil selamat dari serangan itu. Alibos pun kaget. Ada player tank yang tiba-tiba membantunya dan player itu memanggil semua player yang ada dan memberitahu jika Alibos ada di sini sedang melawan bos monster. Tiba-tiba saja seluruh player datang dan ingin melihat sosok asli dari Alibos yang biasa mereka tonton di streamingnya. Para player itu pun ada yang kesenangan karena telah diperbolehkan grinding dengannya dan akan memberikan donasi yang banyak kepada Alibos karena sudah ikut di event ini. Semua player yang ada berkumpul dan berusaha melindungi Alibos dari serangan bos monster Ferion. Dengan kejadian ini, Alibos semakin bersemangat. Dia mencoba untuk memimpin para player yang datang untuk mengalahkan bos monster. Ferion dia pun sangat kesal karena permainan menjadi raid boss monster dengan skala besar. Alibos mulai memerintahkan para tank untuk mengerahkan shieldnya ke arah jam 12. Ternyata tindakan Alibos sangat tepat. Serangan Ferion diterima langsung oleh para tanker. Kemudian Alibos langsung memerintahkan untuk para attacker menyerang dan memberikan damage sebesar-besarnya kepada Ferion. Pergerakan dan penyerangan para player random ini semakin tertata dan hampir tidak memiliki celah untuk menyerang balik karena semua sudah diatur oleh Alibos. Dari mulai cooldown skill sampai HP mereka, player bergantian diatur olehnya yang mana membuat kesal Ferion di Black Mage. Ini karena semua serangannya jadi tidak berguna. Kemudian Ferion yang kesal akhirnya mengaktifkan skill pemanggilan area yang sangat besar.
Black Mage ini kemudian mengeluarkan Chimera elitnya yang 3 kali lebih besar dan kuat dibandingkan Chimera yang sudah muncul tadi. Alibos pun kaget dengan serangan tidak terduga ini. Formasi Alibos pun hancur karena summon Chimera Perion yang banyak. Banyak player yang mati dari serangan ini. Alibos pun pasrah dengan keadaannya. Sekarang dia akan dihajar oleh banyak Chimera elit. Tetapi tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang yang melakukan serangan dahsyat ke arah Perion dan para Chimeranya, yang mengakibatkan Perion langsung tertebas dan ternyata serangan itu berasal dari Duke Lebron. Akhirnya para kesatria Kion muncul di medan pertempuran dengan dipimpin oleh kesatria Lebron itu sendiri. Untuk para Manhwaners yang tidak tahu siapa itu Lebron, gua udah pernah buat video mengenai Lebron. Silahkan lo yang belum tahu tonton video sebelumnya. Para kesatria Kion datang dengan mudah membantai para skeleton dan Chimera Elite milik Perion si Black Mage. Akhirnya Perion tumbang hanya sekali tebasan dari kesatria dan para kesatria Lebron. Ketika Perion tergeletak di atas tanah, muncul Alibos dengan iseng menusuk tubuh Perion yang sudah tidak berdaya. Ternyata Alibos berpikir mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu dari Perion jika dia yang terakhir menyerangnya. Kemudian semua Chimera dan pasukan dari Black Mage hancur lebur, dibantai oleh pasukan Lebron, dan quest mempertahankan Kastil Lipa pun selesai. Panel berganti kepada Kang sedang bersantai di atas Kastil Lipa, dan sambil berbicara kepada Aldert. Sebagai hadiah telah membantunya dari awal pencarian pemberontak, Kang pun diberikan sebuah senjata half sword yang entah apa itu. Yang pasti senjata ini sama sekali tidak diketahui asal-usulnya. Kang pun lumayan senang dengan hadiah ini, meski Kang agak malas mendapatkannya. Kemudian seseorang muncul mendekati Kang. Orang itu adalah kesatria Lebron, dan Kang pun mengobrol dengan Lebron dan menanyakan kenapa dia mencarinya. Dan dengan tegas Lebron menanyakan kepada Kang apakah dia mau menjadi muridnya. Kang pun kaget dengan tawarannya yang diberikan. Kang mulai berpikir sebelumnya menerima karena kemungkinan ini adalah perubahan job. Meski Kang belum tahu apa yang akan terjadi, tapi yang Kang yakini adalah kekuatan Lebron yang sangat besar. Jadi jika dia menjadi muridnya, pasti sesuatu yang seru akan terjadi. Kang pun menerima tawaran tersebut dan muncul pop-up window di mana kelas Kang berubah menjadi Knight of Kione dan semua stat bertambah 50. Kemudian Kang juga mendapatkan titel Lebron Discipline yang membuat attack dan defense Kang naik 10%. Bukan hanya itu, Kang juga mendapatkan beberapa skill baru. Yang pertama yaitu Increase Magic Power, membuat teknik rahasia dari para Ksatria Kion yang membuat penggunanya dapat meningkatkan magic power dalam dirinya. Skill ini bersifat passive skill. Kemudian yang kedua, Condense Magic Power, kemampuan untuk mendapatkan magic power di mana kedua skill itu pasif. Itu menambah 20% magic power dari Kang. Seakan tidak puas dengan itu, Kang menanyakan hadiah skill yang bisa meledak. Tetapi Lebron justru memperlihatkan teknik dari skill pasif tadi, di mana Lebron membuat kedua jarinya menjadi sebuah senjata yang mematikan. Lebron melapisi jarinya dengan magic power dan menebaskannya ke arah benteng. Dan benteng itu pun terbelah. Kang yang melihat itu pun takjub, tidak menyangka kalau skill yang memiliki efek destruktif yang sangat besar, yang kuat. Lebron pun berjanji akan mengajari Kang teknik tersebut. Dengan ini Kang sudah bersiap untuk berlatih dengan Lebron. Panel berganti ke Kaisar Yusma, di mana dia sudah mendengar cerita pertempuran dahsyat melawan pasukan pemberontak dari Elden. Kaisar pun berterima kasih kepada Kang yang telah berhasil mempertahankan Kastil Lipa. Kang pun mendapatkan hadiah spesial dari Kaisar, yaitu sebuah cincin bernama Ring of Nostalgia yang memiliki efek penerimaan XP meningkat 10% dan pertumbuhan penguasaan skill bertambah 10%.
Kang pun sangat senang dengan hadiah dari Kaisar dan tidak menyangka jika item semacam itu bisa ada, karena biasanya orang ingin menambahkan buff XP harus pakai XP potion, dan Kang pun menangis bahagia dengan hadiah itu karena dengan Ring of Nostalgia Kang bisa lebih cepat naik levelnya. Panel berganti di mana Kang sedang berada di rumah LeBron. Mereka berdua berlatih, di mana LeBron mengajarkan Kang mengenai energi atau magic yang disalurkan lewat pedang, dan Kang pun berhasil melapisi pedangnya dengan magic. Pedang Kang pun bercahaya. Kemudian LeBron menjelaskan cara penggunaannya dengan cara memperlihatkan serangan energi yang dilancarkan. LeBron serangannya terlihat sangat kuat dan terarah. Sekali tebas, LeBron bisa memilih target mana yang ingin ditebasnya. Kang pun terheran-heran bagaimana mungkin serangan energi bisa terpusat seperti itu. Sedangkan Kang selalu berbentuk bulan sabit dan damage-nya berbentuk area. Setelah melihat peragaan dari LeBron, Kang mencoba untuk melakukan serangan yang sama. Tapi berkali-kali Kang gagal dalam melakukan serangan yang mirip dengan LeBron. Saat itu Kang protes karena LeBron tidak mengajari apa-apa, hanya peragaan serangan saja. LeBron pun tertawa dan bilang Kang sudah memiliki bakat untuk melakukannya. Hanya saja Kang tidak terbiasa untuk melakukan pemusatan energi magic miliknya. Dan Kang pun disuruh untuk membuat gambaran arah magicnya. Setelah itu Kang mulai berkonsentrasi dan memikirkan sebuah gambaran lajur di dalam pikirannya dan mencoba mengalirkan sihir sesuai alurnya. Kang pun membayangkan gambaran boneka latihan yang tertebas oleh serangannya. Terus dibayangkan sampai sangat jelas dan jelas lagi. Akhirnya serangan magic dari tebasan Kang pun aktif dan tiba-tiba langsung melesat ke arah boneka. Untuk kalian yang tidak paham, game arena ini menggunakan kapsul. Jadi seluruh mekanik yang di dalam akan disesuaikan dengan pemikiran dari si player itu sendiri. Kang pun senang dengan keberhasilan dan sekarang mulai membiasakan diri untuk menyerang dengan magic yang dilapisi di pedangnya. Panel berganti kepada seorang pro player dari Cina yang dulu pernah ditolak oleh banyak sponsor. Dia melampiaskan amarahnya kepada monster yang ada di arena. Dia semakin marah karena Liu Sei yang menawarkan tawaran untuk membasmi Ali Boss kini mengingkari janjinya. Karena pamor Ali Boss yang semakin besar karena quest skenario utama, dan Liu Sei pun tidak ingin pamornya tercoreng di mata publik. Ketika si pro player sedang melampiaskan amarahnya karena dikhianati, salah satu anak buahnya menyarankan untuk menyewa seorang joki saja untuk mempermalukan Ali Boss. Biasanya seorang joki sangatlah kuat. Anak buahnya itu mengenal salah satu joki yang menggunakan dual sword dan siap untuk dimintai hal apapun asal ada uang. Dan dia pun menyuruh anak buahnya itu untuk merekrut joki ini, dan bila perlu rekrut yang banyak joki-joki yang lain. Kalau ada semua joki itu direkrut untuk mempermalukan Ali Boss. Oke, Manwaners, part ke-16 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita dari komik manhwa lainnya. Jika Manwaners ingin merekrut atau merequest komik Manhwa seru untuk kita buatkan alurnya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya.